Shalom Bapak Saudara sekalian, bertemu lagi dengan saya Abraham dan hari ini saya ditemani oleh mama saya. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Sebelum kita mendengarkan nanti firman Tuhan dari Bapak Pendeta Riki, mari kita angkat satu pujian yang berkata bahwa Dia Tuhan yang sanggup menyediakan semua yang kita perlukan. Oh yeah, katakan bersama-sama. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Oh, katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Oh, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Bapak Gembala, dan sebelumnya kita akan menyembah Tuhan bersama-sama, menyatakan kasih-Nya yang luar biasa, yang menebus hidup kami. Besar mulia kasih-Mu, besar mulia kasih-Mu, buat pengorbanan-Mu. Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Oh, maha mulia dan terindah Kau, Yesus.
terindah Kau Yesus. Oh, yeah. Saya serahkan kepada hambanya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara, kita kembali jumpa di dalam acara kita. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Bapak, kami ucap syukur kepadamu Tuhan, di tempat ini sore hari ini kami boleh ada untuk menikmati anugerah kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan dalam hidup kami. Terlebih istimewa, biarlah renungan saat ini menguatkan, mengingatkan, menyadarkan kami bahwa kami perlu Tuhan di dalam hidup kami. Siapapun kami, apapun latar belakang kami, biarlah Tuhan selalu menjadi andalan bagi kami. Urapi hamba-Mu, urapi setiap pemirsa yang mengikuti acara ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sekali lagi puji Tuhan, shalom. Kita bersyukur buat anugerah Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita boleh ada saat ini untuk menikmati sukacita yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Pak, Bu, sengaja kami selalu berpindah-pindah tempat supaya saudara bisa melihat saat ini ada pemandangan alam yang bisa menghibur kita. Paling tidak ketika kita menyaksikan tayangan ini, saudara merasa terhibur dengan adanya pemandangan alam yang luar biasa dan dengan firman Tuhan yang menguatkan setiap kita semua. Karena pada dasarnya manusia itu perlu dihibur, ya kan? Sebab itu firman Tuhan katakan ketika Tuhan menciptakan Adam, Adam sendirian. Tuhan makanya berinisiatif untuk menciptakan Hawa sebagai penolong. Sebenarnya bukan sekedar menolong, tapi juga menghibur, memberikan kekuatan. Makanya ibu-ibu itu adalah penolong yang juga bisa menghibur suami, ya kan? Untuk menjadi kekuatan bagi suami, untuk biar suami tambah hari tambah setia kepada Tuhan dan bahkan termotivasi lewat dukungan daripada istrinya. Nah, hari ini kita akan belajar satu tema yang sederhana, yaitu Allah sumber penghiburan. Nah, kita akan lihat di dalam 2 Korintus 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-11. Dalam ayat yang ketiga kita berkata, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima dari Allah sendiri. Sampai di situ dulu Bapak Ibu Saudara. Alkitab katakan dengan jelas hal ini dibuka dengan terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, ya kan? Yang penuh belas kasihan. Dia Tuhan sebagai sumber penghiburan yang menghibur Rasul Paulus pada waktu itu ketika menghadapi tantangan, menghadapi tekanan di dalam hidup, di dalam pelayanan. Nah, Bapak Ibu Saudara, mengapa hal itu terjadi? Alkitab katakan bahwa ketika Rasul Paulus sedang melayani ada begitu banyak tantangan, tekanan, ya, bermacam-macam. Bahkan Alkitab katakan di sini bermacam-macam penderitaan, ya. Tetapi Rasul Paulus ketika mendapatkan penghiburan dari Tuhan sebagai sumber penghiburan bagi dirinya, dia bisa menghiburkan orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa sih yang membuat Rasul Paulus tidak memilih putus asa dalam menghadapi tekanan dalam hidup dan dalam pelayanan, ya? Yang pertama, Rasul Paulus menjadikan Tuhan sebagai sumber penghiburan dalam hidup dan dalam pelayanannya. Pak, Bu, kalau dikatakan sumber, ya kan, penghiburan berarti dia Tuhan adalah sumber segala sumber. Nah, Bapak Ibu Saudara, memang manusia bisa menciptakan tempat hiburan, atau mungkin manusia bisa menciptakan tempat rekreasi yang saat ini banyak bermunculan. Entah itu rekreasi outbound, entah itu lewat rekreasi dengan mengunjungi kafe-kafe, atau mungkin dengan siaran-siaran tayangan di televisi yang sifatnya bisa menghibur. Tapi penghiburan yang diberikan dunia ini sifatnya sementara. Makanya Rasul Paulus tidak memilih itu. Karena apa? Ketika tekanan terjadi dalam hidupnya, ketika tekanan terjadi dalam pelayanannya, Rasul Paulus lebih memilih penghiburan yang dari Tuhan itu sebagai sumber penghiburan yang paling utama. Dia andalkan itu semua. Oh, Bapak Ibu Saudara, mungkin saudara berkata, Pak Pendeta, kalau gitu buat apa saya nonton televisi? Oh, salah.
Oh Pak Pendeta, kalau begitu buat apa saya pergi ke tempat rekreasi? Oh salah. Atau buat apa Pak Pendeta saya duduk-duduk minum kopi di tempat katakanlah kafe? Salah, saya tidak pernah melarang saudara untuk mengunjungi tempat-tempat tersebut. Tapi yang saya ingin ingatkan, tempat-tempat tersebut kadang tidak menjawab kebutuhan yang paling mendasar dalam diri kita ketika kita mengalami kekosongan. Tempat-tempat seperti itu sifatnya hanya sementara. Saudara ada di tempat itu, mungkin saudara sedang sukacita, tapi setelah keluar dari tempat itu mungkin saudara akan mengalami hal yang berbeda lagi. Karena ada bermacam-macam penderitaan yang bisa melemahkan iman dan rasa percaya kita sama Tuhan. Makanya kalau saudara cuma datang mengunjungi tempat-tempat tersebut, itu kadang-kadang tidak menjawab kebutuhan saudara yang paling dalam, yaitu kekosongan jiwa, kekosongan hati kita. Makanya yang bisa menjawab semua itu adalah ketika kita menjadikan Tuhan ini sebagai sumber penghiburan. Karena Tuhan itu, dengar baik, dia memberikan kekuatan kepada setiap kita. Dan dia memberikan sukacita lewat apa? Roh Kudusnya. Sebelum Tuhan Yesus naik terangkat ke surga, Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus sebagai roh penolong yang bukan sebagai penolong saja tapi juga menjadi penghibur. Dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai ayat 17 Alkitab katakan, Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Oh luar biasa. Inilah yang Tuhan janjikan buat setiap orang yang percaya. Ya kan? Tuhan Yesus minta kepada Bapa supaya diberikan kepada kita penolong lain. Supaya ia menyertai kita selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, dengar baik, Roh Kudus menyertai setiap kita dan tinggal dalam diri kita. Nah, otomatis kalau Roh Kudus tinggal dalam diri kita, Roh Kudus itu akan menolong kita, memampukan kita, dan bahkan menghibur kita. Jadi, oleh karena itu kita jadikan Tuhan Yesus itu sebagai sumber penghiburan sukacita. Dan Roh Kudus itu sebagai penolong dan bisa menghibur kita semua. Nah yang kedua Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus ingin agar kita mengalami Tuhan ketika kita mengalami pergumulan dan tekanan. Jadi saya tadi sudah sampaikan apa yang membuat Rasul Paulus tidak memilih putus asa. Yang kedua adalah Rasul Paulus ingin kita mengalami Tuhan. Tadi yang pertama saya sudah sampaikan, Rasul Paulus menjadikan Tuhan sebagai sumber penghiburan sehingga dia tidak memilih putus asa. Yang kedua Rasul Paulus ingin kita mengalami Tuhan di dalam hidup kita. Filipi 1 ayat 29 Alkitab katakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Kalau saudara cuma sekedar ya ikut Tuhan, kamu asal percaya saja udah cukup, nggak ada akan temuin masalah, nggak ada temui tantangan. Saudara, itu hal yang menyesatkan. Nanti ketika kau ikut Tuhan dan ketika kau menjumpai ada persoalan, ada tantangan, kau pasti yang pertama kali menyalahkan Tuhan. Katanya ikut Tuhan tidak ada masalah, karena ikut Tuhan nggak ada tantangan. Salah besar. Justru masalah dan tantangan itu akan memurnikan iman kita. Akan menunjukkan siapa saudara, siapa saya. Saudara, tantangan itu akan membawa saudara untuk mengalami Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Ya kan? Sebab dalam kitab Roma pasal 8 ayat 35 kita katakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Jelas di sini, tidak ada yang bisa memisahkan kasih kita dari kasihnya Kristus. Dia sudah rela mati buat Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, kadang Tuhan izinkan pergumulan dan kesulitan itu agar kita dapat mengalami Tuhan dalam pergumulan itu sendiri. Dalam Alkitab, contohnya Ayub, ia mengalami penderitaan yang hebat, tapi di puncak pergumulannya ia berkata begini, hanya dari kata orang saja aku mengenal tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Dalam kitab Ayub pasal 42 ayat yang kelima, hal itu dikatakan Ayub bahwa dulu kata orang saja aku mengenal tentang Tuhan, tapi sekarang aku sudah melihat Tuhan, mengalami Tuhan secara langsung.
Lewat apa? Pergumulan, penderitaan. Dan ternyata Ayub katakan tidak ada yang salah dengan Tuhan. Makanya Ayub tidak pernah mengutuki Tuhan. Ketika istrinya berkata, buat apa Pak kau setia lagi sama Tuhan? Banyak pergumulan kok ikut Tuhan. Ketika teman-temannya meninggalkan dia, ketika dia harus mengalami sakit, oh itu sebuah pergumulan perjuangan yang cukup panjang. Mungkin ada banyak orang yang lebih baik, udahlah ngapain lagi ikut Tuhan, ngapain lagi percaya dan setia sama Tuhan. Ikut Tuhan kok keadaannya tidak lebih baik. Saya mau bilang tidak demikian dengan Ayub. Justru disitulah Ayub mengalami Tuhan, mengalami campur tangan Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan. Kalau hari-hari ini saudara sedang mengalami tantangan dalam hidup, entah itu berupa pergumulan, masalah keluarga, masalah ekonomi, ya kan? Masalah apalagi rumah tangga, jodoh, pendidikan, itu apapun. Saya mau sampaikan, jangan kau lari dari panggilanmu sebagai anak-anak Tuhan, tapi engkau harus mengalami Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya percaya mujizat Tuhan masih ada buat setiap kita. Bapak Ibu saudara sedang merindukan keturunan, dengar baik, mujizat masih ada. Tuhan akan berkati saudara dengan keturunan. Istri-istri akan diberkati dengan buah kandungan. Yang penting kau punya iman yang kuat untuk mempercayai Tuhan dalam apa yang saat ini sedang kau alami. Rasul Paulus ingin agar kita tidak menaruh pengharapan dan kepercayaan kepada diri sendiri. Dia tidak memilih putus asa karena dia tahu dia punya harapan itu hanyalah Tuhan. Bukan dirinya, bukan kekuatannya, bukan kemampuannya, bukan pengalamannya. Ada banyak orang kecewa sama Tuhan karena apa? Karena dalam perjalanan hidupnya sebenarnya dia tidak sedang mengandalkan Tuhan. Sebenarnya dia sedang mengandalkan kekuatan dirinya, sedang mengandalkan kemampuan dirinya, sedang berusaha untuk mengeksplor, oh ini saya nih, saya orang hebat, saya orang penting, saya orang kaya dan lain sebagainya. Akhirnya ketika ada tantangan, hambatan, pergumulan, kita akhirnya apa? Jatuh dan kita kemudian mulai menyalahkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 9 Alkitab katakan begini, bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati, tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang mati. Luar biasa. Rasul Paulus sadar, Rasul Paulus ingat bahwa kalau ada masalah, ada pergumulan, dengar baik saudara, Alkitab katakan supaya dia tidak menaruh rasa percaya itu kepada diri sendiri. Ada banyak orang merasa kuat, merasa hebat. Ingat enggak murid-murid Tuhan ketika perahunya diombang-ambingkan oleh gelombang angin sakal yang luar biasa. Awal mulanya dia tidak bangunkan Tuhan. Awal mulanya dia merasa saya punya pengalaman. Masa sih saya kan latar belakangnya nelayan. Akhirnya dia berusaha. Oh dengan cara apa? Mungkin dia gulung layar. Dengan cara membuang benda-benda yang berat di perahunya supaya jangan sampai tenggelam. Akhirnya apa? Dia kehabisan tenaga. Dia kehabisan akal pikiran. Dia berkata, aku sudah tidak sanggup lagi. Mungkin dia bernyanyi, aku tak sanggup lagi. Haleluya. Masih bagus dia masih percaya Tuhan. Masih bagus dia masih ingat Tuhan. Hari ini jangan terlambat untuk Bapak Ibu Saudara untuk bangunkan Tuhan. Sebelum engkau habis-habisan, sebelum engkau mengalami kerugian yang lebih besar lagi, yuk panggil Tuhan, bangunkan Tuhan. Ya, undang Tuhan masuk dalam keluargamu, dalam rumah tanggamu. Jangan kau baru bangunkan Tuhan setelah habis-habisan, setelah engkau mengalami kerugian yang besar. Atau ketika engkau sedang mungkin diberkati Tuhan, jangan pernah berhenti untuk membangunkan Tuhan. Berdoa, mengucap syukur, berterima kasih sama Tuhan buat semua keadaan yang Tuhan izinkan. Engkau mungkin sedang ada di zona nyaman, jangan juga lupa bahwa engkau harus tetap terkoneksi, terhubung dengan Tuhan. Karena semua berkat yang kau alami itu pasti dari Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, jangan pernah taruh, dengar, kepercayaan pada diri sendiri. Diri kita ini bukan Tuhan. Sehebat apapun saudara, saudara bukan Tuhan. Kita tidak tahu hari esok kita. Yang pegang hari esok kita adalah Tuhan. Kalau kita percaya yang pegang hari esok kita adalah Tuhan, maka Bapak Ibu Saudara pasti akan berharap penuh sama Tuhan.
Nah, Bapak Ibu Saudara, saya lagi banyak masalah, banyak persoalan, pergumulan bisa membuat kita lemah, membuat kita putus asa. Sekali lagi, ketika kita menghadapi tantangan, persoalan, pergumulan atau apapun bentuknya, dengar baik. Tergantung respon hati kita. Apakah kita mau seperti Rasul Paulus dengan cara apa Pak Pendeta? Tadi yang pertama apa? Rasul Paulus jadikan Tuhan sebagai sumber penghiburan, sehingga Rasul Paulus mendapatkan penghiburan, sukacita karena begitu banyak tantangan, begitu banyak penderitaan yang menekan hidupnya. Atau Rasul Paulus pilih yang lain? Enggak, ternyata Rasul Paulus pilih Tuhan sebagai sumber penghiburan. Yang kedua, apa yang Rasul Paulus pilih ketika dia menghadapi tekanan dalam kehidupan dan dalam pelayanan? Yang kedua, dia lebih memilih ingin mengalami Tuhan dalam hidupnya. Pak, Bu, mengalami Tuhan berarti saudara dan saya percaya bahwa jalan hidup kita Tuhan yang sudah tetapkan. Yang ketiga, saya mau sampaikan, Rasul Paulus di sini ya kan tidak menaruh harapan pada dirinya, ya kan, tidak kepada manusia, tetapi kepada Tuhan. Karena yang pegang hari esok kita adalah Tuhan, maka saya mau sampaikan buat kita semua, percayakan hidup saudara kepada Tuhan. Karena sehebat apapun manusia, engkau bukan Tuhan. Engkau tetap menemukan dan akan menemukan kekurangan, kelemahan, dan bahkan kekecewaan. Doa saya dari tempat ini bersama dengan Kobili, ya, saya berharap saudara punya kekuatan yang baru, tentunya dari Tuhan sebagai sumber penghiburan dalam kehidupan kita semua. Tuhan harus memberkati kita semua. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur kepada Tuhan karena saat ini kami mendapatkan kekuatan yang baru. Ketika kami harus menemukan berbagai macam tantangan dalam hidup, ketika kami harus menemukan berbagai macam tekanan dalam hidup dan dalam pelayanan, kami diingatkan bahwa kalau kami ingin jadikan Tuhan sebagai sumber penghiburan, maka ada kekuatan Tuhan berikan bagi kami. Kalau kami ingin mengalami Tuhan, maka kami harus berjalan bersama dengan Tuhan, dan kami percaya ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan dan Tuhan bersama dengan kami, Tuhan akan buka jalan buat setiap kesulitan-kesulitan yang kami sedang alami dan hadapi. Dan kami percaya Tuhan, kami semua dimampukan bukan karena kami hebat, bukan karena kami luar biasa, tapi kami punya Tuhan yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, yang ketiga, lewat hal ini kita diingatkan Tuhan untuk kita menaruh harapan hanya kepada Tuhan, bukan kepada diri sendiri. Bapa, kami mengucap syukur supaya kami juga menaruh pengharapan yang kuat kepada Tuhan. Saat ini berkati seluruh pemirsa yang menyaksikan acara ini, sehingga setiap kami boleh menikmati sukacita dan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kedangan tangan saudara depan Tuhan, arahkan mata hati saudara kepada Tuhan. Sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, sukacita damai sejahtera dari Tuhan Kristus, serta melalui Roh Kudus yang mulai saat hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat selalu. God bless you all. Puji Tuhan, apabila Bapak Ibu Saudara merasa terberkati, mari Bapak Ibu Saudara untuk jangan lupa untuk subscribe, like and comment, dan pencet tanda lonceng ting tong ting tong. Tuhan berkati setiap kita semua. God bless you all.